Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa di mana saja berada, insyaallah kita akan melanjutkan berkenaan dengan tauhid mudah untuk pemula. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu tauhid dan penjelasan pembagian tauhid. Perlu pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ilmu tauhid merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Mengilmui ilmu tauhid adalah semulia-mulianya ilmu. Dengan sebab ilmu tauhid mengenal Allah, mentauhidkan Allah, memuji dan memuliakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya Allah Jalla Jalaluh mengutus semua utusan karena tauhid. Dan tauhid sebagaimana yang dinamakan oleh sebagian ulama adalah al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar. Maka alam ini tidak akan beres kecuali dengan tauhid. Tauhid adalah syarat diterimanya amalan. Ya, makhluk yang paling bahagia adalah yang paling mengagungkan. Makhluk sebahagia-bahagianya makhluk adalah yang mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Jadi manusia yang paling bahagia adalah mereka yang paling besar dalam mentauhidkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan syariat ini sangat syariat yang paling dahsyat untuk menekankan tentang tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Sedangkan di dalam masalah amalan ada toleransinya. Tapi bukan berarti bermudah-mudah di dalam beramal. Tapi maksudnya penjelasan akan kedudukan tauhid yang agung. Tapi maksudnya adalah dalam rangka menjelaskan begitu besarnya kedudukan tauhid. Oleh karena itu, pemirsa di mana saja berada, ya, kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan tauhid, untuk mengamalkannya dan setelah itu mendakwahkannya, mengajak kepada tauhid. Adapun yang dimaksud dengan tauhid, definisi tauhid, secara bahasa tauhid itu diambil dari wahada yuwahidu tauhidan ay afrodahu. Wahada yuwahidu tauhidan ay afrodahu, menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu adalah satu. Itu adalah tauhid secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah ifradullah birrububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat, mengesahkan Allah dalam kerububiyahan, keuluhiyahan dan asma dan sifat. Maka
tauhid ini terbagi kepada 3 macam tauhid. Pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yang dimaksud atau definisi tauhid rububiyah, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, adalah al-ilmu wal iqraru bi anna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru li hadzal kaun, au huwa tauhidullah bi af'alihi, yaitu meyakini, mengakui bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, yang Maha Menciptakan, yang Maha Memberi rezeki, yang mengatur alam ini, atau mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah itu menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menyembuhkan yang sakit gitu, melapangkan yang kesusahan. Jadi mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya gitu. Jadi secara singkatnya definisi tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'alih, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki. Jadi mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Pengakuan dengan tauhid rububiyah tidak cukup dikatakan seorang itu muslim. Kenapa? Sungguh iblis laknatullah mengakui tentang tauhid rububiyah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 36, qala rabbi bima aghwaytani. Qala rabbi, iblis berkata, rabbi, Rabbku, dengan sebab kau telah menyesatkanku. Jadi pengakuan akan kerububiyahan diakui oleh iblis. Orang-orang musyrikin yang mana Nabi SAW mengutus kepada mereka, mereka juga mengakui dengan tauhid rububiyah, kepengurusan Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur matahari, menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka menjawab Allah. Kesyirikan mereka ada dalam uluhiyah, tauhid uluhiyah. Mereka tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah. Orang-orang musyrikin mereka percaya dengan tauhid rububiyah, tapi kesyirikan mereka itu dalam beribadah. Dari sini, pemirsa, dapat kita pahami barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah bukan berarti sebagai seorang muslim sampai dia mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam beribadah. Jadi tidak cukup hanya mentauhidkan rububiyah, karena iblis juga mengakui ketauhidan rububiyah. Orang-orang musyrikin juga yang diutus pada mereka, Rasulullah SAW, Nabi SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi tidak membuat mereka itu masuk Islam. Ya. Dikatakan sebagai seorang muslim tatkala mereka siapa saja yang mengesahkan Allah Jalla Jalaluh di dalam beribadah. Nah, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, bukti yang menunjukkan ketauhidan dalam kepengurusan itu ada 7 bukti. Ya, yang menunjukkan kerububihan Allah, yang menunjukkan keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Dari sisi fitrah, ya. Dari sisi fitrah, bukti akan keberadaan Allah Jalla Jalaluh, ya,
bahwasanya semua manusia terfitrah dalam hati mereka mengakui keberadaan Allah, adanya Allah, bahwasanya Allah adalah yang maha agung, maha sempurna dari segala sesuatu tanpa harus dicari, tanpa harus pencarian secara detail, jika fitrahnya selamat dari perubahan. Jadi jika fitrahnya selamat dari perubahan, tertanam di dalam hati mereka pengakuan akan Allah Jalla Jalaluh, akan keberadaan Allah Jalla Jalaluh, akan kepengurusan Allah Jalla Jalaluh. Itu yang dalil yang pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, menerima kebenaran dan membenci kebatilan. Kalau seandainya seorang hamba itu dibiarkan fitrahnya, ya, tentu akan mengarah untuk mentauhidkan yang dibawa oleh para utusan Allah, ya. Dan kitab-kitab diturunkan untuk mentauhidkan Allah juga. Gitu. Jadi kalau tidak ada pendidikan yang menyimpang, yang merubah arah seorang anak yang dilahirkan, maka akan mengarah untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Yang para utusan Allah Subhanahu wa taala datang untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pendidikan yang menyimpang, itulah yang merubah arahnya yang dilahirkan. Karena ikut anak itu kepada bapak-bapak mereka dalam kesesatan dan penyimpangan. Tapi kalau seandainya seorang hamba itu dibiarkan sesuai fitrahnya, akan mengarah kepada tauhid. Tapi karena pendidikan yang menyimpang, pendidikan yang salah, itulah yang merubah fitrahnya, fitrah anak. Ikut kepada ayah mereka dalam lingkungan mereka dalam kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, masalul fitrati ma'al haqqi masalu daw'il aini ma'as syamsi. Masalu al-fitrati ma'al haqqi masalu daw'il aini ma'as syams. Perumpamaan fitrah beserta kebenaran seperti perumpamaan cahaya mata bersama matahari. Maksudnya gimana? Wa kullu dzi ainin, setiap yang memiliki mata, kalau seandainya ditinggalkan, dibiarkan tanpa penghalang, tentu akan melihat matahari. Setiap yang memiliki mata, kalau ditinggalkan tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang, tentu akan melihat matahari. Keyakinan-keyakinan batil dari agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, seperti hijab yang menghalangi antara mata dan pandangan matahari. Seperti hijab penghalang yang menghalangi antara mata dan pandangan matahari. Ini perumpamaan yang diumpamakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Perumpamaan fitrah bersama kebenaran seperti cahaya mata bersama matahari. Setiap yang memiliki mata, kalau ditinggalkan, dibiarkan tanpa ada penghalang, tentu akan bisa melihat matahari. Keyakinan-keyakinan yang batil dari agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi seperti hijab yang menghalangi antara pandangan mata dan melihat matahari. Oleh karena itu, para utusan Allah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja, bukan untuk mengakui kepengurusan Allah Jalla Jalaluh, tapi mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, bukan untuk mengakui akan keberadaan Allah, akan kepengurusan Allah. Jadi para utusan mengajak mereka dengan ajakan afillahi syak fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Jadi
di dalam surat Ibrahim ayat 10 ini ajakan gitu, ajakan para utusan Allah kepada mereka itu adalah ajakan kepada yang tidak layak terlintas adanya keraguan dalam keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Afillah syakkun fatiris samawati wal, apakah ada keraguan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Keraguan itu pada suatu perkara yang samar dalilnya. Adapun Allah tidak ada kesamaran, jelas. Ya, yang menunjukkan keberadaan Allah, bahasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak diberi yang benar kecuali Dia. Jadi dalil fitrah yang menunjukkan akan ketauhidan rububiyah itu yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan ketauhidan akan kerububiyan Allah dan keberadaan Allah Jalla Jalaluh adalah dalil akal. Akal yang selamat menetapkan akan keberadaan Allah. Tidaklah ada gelas kecuali ada yang mengadakan gelas ini. Tidaklah ada yang diciptakan kecuali di belakangnya ada sang pencipta. Allah Jalla Jalaluh. Ini perkara yang maklum secara doruri berdasarkan akal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada orang-orang musyrikin yang mana mereka menduakan Allah di dalam beribadah bersama Allah dan yang lainnya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Gitu. Jadi ini diajak orang musyrikin untuk berpikir, apakah mereka diciptakan secara tiba-tiba begitu saja ataukah mereka yang menciptakan? Ya, maka Allah Jalla Jalaluh menjadikan kepada manusia itu akal gitu. Semenjak penciptaannya. Misalnya kalau ada sampai misalnya anak kecil ya, apabila dipukul, anak kecil itu sakit ketika dipukul, terus kalau Anda katakan kepada anak kecil itu, tidak ada seorang pun yang memukul Anda. Tentu anak kecil itu tidak percaya ada sakit itu karena ada pukulan. Itu. Jadi diberikan kalau akal yang selamat ya, menetapkan akan keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Ada sebab dan akibat gitu. Makanya diceritakan dari Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya gitu. Ada sebagian orang zindik ya, yang mengingkari keberadaan Allah. Mereka bertanya tentang keberadaan Allah gitu. Mereka orang Zanadiqah ini yang mengingkari keberadaan Allah itu bertanya kepada Abu Hanifah tentang keberadaan Allah. Maka Abu Hanifah berkata kepada mereka, "Da'uni, mari datang kepadaku." Ya. Kemudian saya mengajak berpikir dengan suatu perkara yang aku akan mengabarkannya tentang itu. Kemudian secara singkatnya bahwasanya mereka menceritakan kepadaku bahwasanya ada kapal di laut dengan membawa berbagai macam dagangan ya, dan tidak ada seorang pun yang menjaganya dan tidak pula ada yang mengendalikannya. Pergi datang berjalan dengan dirinya dengan sendirinya menerjang gelombang lautan yang besar sampai selamat dari gelombang-gelombang yang ada di lautan. Berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dirinya tanpa ada seorang pun yang menggiringnya. Begitu kata Abu Hanifah. Jadi diceritakan ada bahtera laut dengan berbagai macam dagangannya, tapi tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang mengendalikannya, pergi begitu saja dan selamat tanpa ada yang nyetirnya, tanpa ada yang mengendalikannya seorang pun. Mereka orang Zanadiqah itu terkali diceritakan seperti itu, dia berkata, "Hadza syai'un la yaquluhu aqil." Ini sesuatu tidak ada seorang pun yang berakal yang mengatakannya. Begitu kata
Kata orang zindik tersebut, kata Abu Hanifah, waihakum, celaka kamu. Ini yang berada di dunia ini, ya, di atas dan di bawah itu, dan apa yang ada dengan keindahannya, alaisal hasani, bukankah semua yang ada di alam ini ada yang mengadakan, ada yang menciptakan? Fabuhital qaum, maka kaum tersebut, orang yang mengingkari keberadaan Allah itu tercengang, dan mereka kembali kepada kebenaran, dan mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam di bawah penjelasan yang di bawah penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, ya. Ini bisa seperti itu sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kalau akal yang selamat menetapkan akan keberadaan Allah, ketauhidan, kerububihan Allah Subhanahu wa taala, itu dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga yang menunjukkan ketauhidan, kerububihan Allah Subhanahu wa taala adalah mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang di luar kemampuan manusia yang Allah jalankan untuk menguatkan Rasul-Nya dan membenarkan mereka, gitu. Maka mukjizat ini adalah kekhususan para utusan Allah. Seperti contohnya mukjizatnya Nabi Ibrahim, dilemparkan ke dalam api, tidak terbakar sedikit pun, api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Itu. Ini menunjukkan adanya ke Allah, kepengurusan Allah, gitu. Itu kepengurusan Allah Jalla Jalaluh. Allah adalah satu-satunya yang mengurus, gitu. Allah itu ada, gitu. Contoh lain mukjizat Nabi Musa, tongkat, ya, jadi ular, ya, itu seperti itu contohnya. Nah, kemudian contoh lain mukjizat Nabi Muhammad SAW, lebih daripada 1000 mukjizat, diantaranya adalah terbelahnya bulan, Isra Mi'raj, adanya air di jari-jari Nabi SAW, dan yang paling besar mukjizat Nabi SAW adalah Al-Quran. Ini dalil, ya, yang ketiga yang menunjukkan keberadaan Allah, ketauhidan, kerububihan Allah adalah mukjizatnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ya, dalil atau bukti yang menunjukkan akan ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah kesepakatan ummah. Semua umat bersepakat mengakui dengan keesaan kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia yang mengklaim bahwasanya alam ini ada dua pencipta yang sama dalam sifat dan perbuatan. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang mengklaim, ya, bahwasanya para nabi, ya, pendeta, mereka ikut serta bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Bahkan semua mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan tentang musyrik Arab, bukan hanya dalam satu ayat saja. Dalam surat Al-Ankabut ayat 61 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka menjawabnya adalah Allah. Jadi tauhid rububiyah tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang rusak, ya, yang cacat, manusia yang cacat dari baik zaman dahulu maupun yang belakangan seperti Namrud, Fir'aun, orang-orang Syuyu'i dan semacam mereka dikarenakan kesombongan atau hawa nafsu atau mencintai kepemimpinan. Syirik dalam kepengurusan lebih besar daripada kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, karena kerububiyahan itu, tauhid rububiyah adalah perkara fitrah.
Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dalam kerububiahan, maka sungguh telah rusak fitrahnya. Dalil yang kelima yang menunjukkan ketauhidan Allah dalam kepengurusan adalah dikabulkannya doa orang yang dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat, walaupun dia itu adalah orang kafir. Ini menunjukkan Allah itu ada, menunjukkan Allah itu yang mengurus. Allah Azza wa Jalla mengabulkan dakwahnya orang yang kesempitan apabila dia berdoa, walaupun yang kesempitan itu adalah orang kafir. Allah mengkabarkan tentang pengabulan doa orang kafir. Fa idza raqibu fil ful, apabila mereka menunggang bahtera, da'awallahu mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi menyekutukan Allah. Allah mengabulkan doanya orang Quraisy misalnya. Contohnya ini menunjukkan ke tauhid rububiyah, pengesaan ya, keberadaan Allah. Allah mengabulkan doa orang Quraisy ketika Abraha bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Berdoa, maka Allah menahannya ya dengan tentara gajah itu, dengan mengirimkan kepada mereka bala tentara yang menunggangi gajah itu, yaitu Abraha dengan burung ababil. Burung ababil. Allah mengabulkan doa orang Quraisy. Gitu, doa orang Quraisy. Jadi dikabulkannya doa menunjukkan dalil secara pasti akan keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Adapun dikabulkannya doa bagi orang yang beriman banyak sekali, walaupun bukan hanya dalam keadaan sempit. Jadi apabila seorang mukmin berdoa dengan doa, maka ada kalanya Allah mengabulkan doanya, atau Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lain yang tidak diminta, tapi Allah ganti kemadorotan yang tidak ditimpakan kepada orang yang berdoa, atau dijadikan cencelengan, dijadikan pahala nanti di akhirat selama tidak melakukan perbuatan dosa dan memutuskan rahim gitu. Doa yang dilantunkan oleh kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung, bisa diganti dengan yang lain, atau bisa dijadikan ceng-celengan di pahala di akhirat. Yang jelas doa kita itu dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keenam adalah berbicaranya Allah kepada Musa. Ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketujuh, ayat-ayat alam, ayat-ayat yang ada di dunia ini gitu. Ayat-ayat kauniyah ini pertanda akan keberadaan Allah, keesaan Allah di dalam kepengurusan gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada makhluknya untuk selalu memikirkan, merenungkan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi gitu. Makanya dikatakan kepada Ummu Darda, apa yang dilakukan oleh Abu Darda, yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda gitu. Jawaban istrinya Abu Darda, at-tafakkur, merenung. Nah, kita apabila merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dan apa yang kita lihat di dunia ini, keajaiban, keindahan dan keindahan, tentu hal itu menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala sesuatu itu sebagai tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Allah itu adalah satu. Kalau kita merenungkan tentang penciptaan bumi, kita merenungkan tentang penciptaan langit, laut, gunung, penciptaan manusia, dan ayat-ayat Allah yang banyak, yang semuanya menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah kau ciptakan ini
ciptaan ini perkara yang sia-sia gitu. Bukan untuk main-main gitu. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Yang menjadi pertanyaan pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, apakah para utusan Allah mengajak untuk mentauhidkan kepada kepengurusan Allah, mentauhidkan rububiyah? Pertanyaannya, apakah para utusan Allah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan akan kepengurusan Allah Jalla Jalaluh? Jawabannya, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajak kaumnya untuk mentauhidkan rububiyah, mengesahkan kepengurusan Allah, karena sudah menetap di dalam jiwa dan fitrahnya. Bahkan yang didakwahkan oleh para utusan Allah kepada kaumnya itu adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Jadi sangat jelas sekali tentang tauhid rububiyah. Jadi macam pertama tentang tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah sebagaimana yang tadi dijelaskan adalah meyakini, mengakui bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam ini, atau dengan istilah lain mentauhidkan Allah akan perbuatan-perbuatan Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan akan ketauhidan rububiyah ini bisa dibuktikan dengan 7 dalil. Pertama, dalil fitrah. Kedua, dalil akal. Ketiga adalah mukjizatnya para utusan Allah. Keempat adalah kesepakatan umat. Kelima adalah dikabulkannya doa yang terpepet walaupun dia adalah orang kafir. Bicaranya Allah kepada Musa. Yang keenam, yang ketujuh, ayat-ayat yang ada di alam ini itu menunjukkan keberadaan Allah, menunjukkan Allah itu esa dalam yang satu-satunya yang mengurus dunia ini. Ya. Masalah tauhid rububiyah ini tidak ada satupun yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang pura-pura, kecuali orang-orang yang pura-pura seperti Namrud, seperti Fir'aun. Padahal dalam hatinya mengakui, tapi itu karena kesombongan dan cinta kepemimpinan gitu. Jadi bagi orang yang tidak berubah akalnya, tidak berubah fitrahnya, mereka itu menerima, mereka itu menetapkan akan keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajak kepada tauhid rububiyah, karena tauhid itu menetap di dalam jiwa, menetap di dalam fitrah. Tapi yang didakwahkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah. Jadi tauhid itu terbagi kepada 3. Pertama adalah tauhid rububiyah. Ini baru kita jelaskan tentang tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Insyaallah tentang tauhid uluhiyah penjelasannya dan tauhid asma wa sifat penjelasannya nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara tema kita ini dicukupkan sekian saja. Kesimpulannya bahwasanya tauhid itu merupakan kewajiban yang paling wajib dan ilmu yang paling mulia. Tauhid secara bahasa adalah menjadikan Allah satu. Secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam kerububiyahan, keuliahan, dan asma dan sifat. Tauhid terbagi kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Kita baru menjelaskan tentang tauhid rububiyah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.